Siapa yang menciptakan Allah? Kan kadang-kadang anak-anak berpikir gitu, atau kita pun berpikir gitu. Siapa yang menciptakan Allah? Yang ini Allah esa dari segi zat, fiil, sifat. Zat dia tidak tergabung dari berapa organ, sifat dia hanya dia yang memiliki, tak ada sifat dia sama dengan makhluk. Pekerjaannya hanya dia yang bisa membuat, tak ada makhluk bisa seperti dia. Mencipta hanya Allah yang bisa, makhluk tak bisa. Mungkin Tuhan satu dengan dua sepakat, boleh kita ikut. Atau tak sepakat? Kalau tak sepakat apa yang terjadi? Tuhan tadi bertanding dulu. Menang Tuhan yang sesuai dengan mau kita, hadir kita. Kalau kalah, tak hadir kita. Dan itu tak mungkin terjadi pada Tuhan. Maka Tuhan itu wahdaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 66666666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini masih bisa kita lanjutkan sesi pelatihan untuk siang hari. InsyaAllah bersama saya fokus kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal sifat 20. Ini kalau yang takdir biasa ngaji setiap pekan, ini sudah selesai pembahasan ini. Tapi tak apa, kita ulang kembali tentang sifat 20. Baik Bapak Ibu, para sahabat jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya sebelum muncul berpoin itu akan menulis dulu di papan. Poin pertama tentang istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah, kemudian wal Jamaah. Ini 3 kata, Ahlu Sunnah dan Jamaah. Ahlu ini kelompok, kemudian sunnah, ini sunnah Nabi maksudnya. Jamaah, sahabat Nabi yang ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu artinya keyakinan mengikut Nabi dan sahabat Nabi. Jadi ketika disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan mengikut keyakinan Nabi dan sahabat Nabi. Oleh karena itu, di dalam kajian akidah hanya 2 aja kelompok. Satu, Ahlus Sunnah. Yang kedua, Ahlul Bid'ah. Tak ada lagi yang ketiga. Ahlus Sunnah, Ahlul Bid'ah. Tak ada lagi yang ketiga. Kalau tidak Ahlus Sunnah, maka dia Ahlul Bid'ah. Oleh karena itu, kita mesti berada di sini. Tak boleh keluar dari situ. Kalau keluar dari situ, Ahlul Bid'ah. Tak ada antara keduanya, tak ada. Jalan ketiga di antara duanya tak ada. Cuma Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Pilihan kita mesti Ahlus Sunnah, agar sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan sahabat Rasul, akidah benar, akidah lurus, tak menyimpang. Kalau keluar dari situ berarti sudah menyimpang. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Syamsuddin Ar-Ramli, beliau pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, Syamsuddin Ramli, yang disebut dengan Ahlus Sunnah, beliau bicara di abad 10.
di zaman kita ini adalah pengikut daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan yang tidak sejalan dengan dua imam tadi, kata Imam Syamsuddin Ar-Ramli, itulah ahlul bid'ah. Saya ulang, kata beliau, yang dimaksud dengan ahlus sunnah, kata Imam Syamsuddin Ar-Ramli ini, pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang tidak mengikut mereka berdua masuk kepada ahlul bid'ah. Maka Al-Hafiz Al-Murtada Az-Zabidi, seorang ulama ahli hadis Al-Hafiz, kata beliau, idza utliqat ahlus sunnah wal jamaah, kalau disebutkan ahlus sunnah wal jamaah, maka dimaksudkan di sini adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya dan murid-muridnya dan orang-orang yang mengikut manhaj beliau. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ini yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, mereka ini kan tak berjumpa langsung dengan Rasul dan sahabat. Lalu mereka ini membuat akidah baru atau gimana? Kata Imam Subki, lam yubdi' madhhaban. Mereka berdua tidak membuat mazhab baru, tapi mereka berdua menghidupkan akidah Rasul dan sahabat. Karena di slide saya sebenarnya ada, cuma panjang, saya tidak memaparkan siang ini. Setelah masa Khulafaur Rasyidun, itu muncul banyak sekte. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah dan lain-lain. Ketika kelompok-kelompok sesat itu muncul, Imam Abu Hasan dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi menjernihkan, membersihkan akidah yang sesat di setiap sekte tadi, kembali kepada akidah sesuai dengan Rasul dan sahabat Rasul. Makanya akidah ini disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Tadinya tak ada istilah ahlus sunnah wal jamaah, karena mereka berdua mengembalikan akidah yang mulai sesat di setiap sekte kepada akidah Rasulullah dan sahabat, maka disebut akidah mereka dengan ahlus sunnah wal jamaah. Maka kata Imam Qadhi Iyad dan Imam Al-Iz bin Abdissalam, para ulama setelah mereka berdua itu mengikut mereka dalam akidah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sekarang kita uji nalar. Ustaz-ustaz kenal istilah salafi? Betul tak salafi itu disebut dengan salafi? Ilmiah atau tidak? Kita bisa uji, Ustaz. Salafi berarti nisbah kepada salaf. Salaf ini dalam term keilmuan adalah para ulama yang hidup 400 Hijriah pertama dalam sejarah Islam. Lebih dari itu bukan disebut dengan ulama salaf. Kita coba tengok ustaz-ustaz kalau pernah ikut pengajian salafi atau pernah dengar pengajian mereka, siapa ulama yang biasa mereka sebut? Siapa? Syekh Albani. Tahun berapa dia meninggal? 2000 atau 99, sekitar itu. 99 atau 2000. Kalau 99 itu tahunnya baru kemarin ini. Mungkin salaf? Tidak. Siapa lagi selain Albani? Ibnu Taimiyah. Tahun berapa beliau meninggal? 728 Hijriah. Siapa lagi? Utsaimin, dekatan dengan nilai meninggalnya 99 atau 2000, sekitar itu. Siapa lagi? Sama dengan ini juga, berdekatan. Ini bertiga ini meninggalnya berdekatan. Anggap tahun 2000 lah orang meninggal. Ada lagi? Muhammad bin Wahab. Di mana lah beliau? Karena tahunnya agak tinggi sedikit. Muhammad bin Wahab itu meninggal 1207 Hijriah. Coba tengok, ini yang salaf. Betulkan nisbahnya kepada salaf?
Kalau ia mengikut salaf, ulama-ulama ini adalah orang di generasi salaf. Nyatanya tidak ada yang generasi salaf satupun. Kitabnya kitab apa? Kitab ulama. Ini mereka ikut. Betul. Oh, katanya imamnya Imam Ahmad meninggal 241 Hijriah. Masih 400 Hijriah. Tapi pertanyaannya, kalau Imam Ahmad, kenapa kalian tak menyebut diri Hambali? Hanabilah. Dari dulu pengikut Imam Ahmad disebut dengan Hambali atau Hanabilah. Kalian kok menyebut diri Salafi? Kalian ini kelompok baru atau mengikut Imam Ahmad? Ngerti maksudnya? Kalau ikut Imam Ahmad, menisbahkan diri pada Imam Ahmad. Kalau bukan pengikut Imam Ahmad, berarti kalian bukan pengikut Imam Ahmad. Faham maksud saya? Maka nisbah Salafi ini nisbah dusta, bohong. Mereka bukan Salafi. Buktinya ini, ulama mereka ikut, buku yang mereka pedomani, sampai ke Imam Ahmad pun tak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya jarang nulis orang Salafi itu Salafi, menyebutnya Wahabi. Kenapa? Tidak ilmiah menyebut mereka sebagai Salafi. Diuji orang nanti kita, betulkah mereka Salafi? Diuji dengan ini semua orang nanti. Sehingga kalau kita menyebut mereka Salafi tidak ilmiah. Yang ilmiahnya mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya disebut dengan Wahabi. Pola berpikirnya sama dengan ini. Apa pola berpikir Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Orang di luar mereka satu di antara dua. Kalau nak kafir, ahli bid'ah. Makanya ustaz-ustaz tak akan pernah disebut oleh mereka ustaz sunnah. Yang ustaz sunnah cuma mereka. Kenapa? Di luar mereka kebalikan dari sunnah, ustaz bid'ah semua. Nah, inilah tampang-tampang ahli bid'ah itu. Inilah tampang-tampangnya nih, ahli bid'ah itu. Maka Bapak Ustaz semua dirahmati Allah, ini mesti kita paham. Oke. Jadi tadi sudah ahlus sunnah, kalau tidak ahlus sunnah ahlul bid'ah. Kita jangan pernah menyeberang. Tetap ahlus sunnah saja. Baik. Saya lebih fokus sedikit ini sebagai pembukaan dalam pemikiran dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kajian utamanya 3. Satu, dalam pengkajian ilahiyat. Apa ilahiyat ini? Terkait dengan Tuhan. Hakikat Tuhan, sifat Tuhan. Apa saja terkait dengan Tuhan. Yang kedua, nubuat, terkait dengan Nabi. Siapa itu Nabi? Apa fungsi Nabi? Kenapa ada Nabi? Apa sifat Nabi? Kenapa sifat Nabi hanya fatanah, tabligh, amanah, siddiq? Kemudian mukjizat Nabi, wahyu dalam diri Nabi dan seterusnya. Kemudian ghaibiyat atau sam'iyat, keyakinan-keyakinan yang kita dengar dari Al-Quran dan Sunnah yang mesti kita yakini. Manusia kalau sudah mati pindah ke alam barzakh, mereka dapat nikmat atau azab kubur. Lalu nanti akan dibangkitkan, ada ba'ats. Setelah itu akan dikumpulkan pada mahsyar, akan ada hisab, matahari dekat di atas kepala, lewat siratal mustaqim, lalu akan masuk surga atau masuk neraka. Pembahasannya di sini. Nanti dapat syafaat Nabi Muhammad atau tidak, melihat Allah di akhirat atau tidak, sam'iyat atau ghaibiyat. Ini 3 fokus kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama saya nanti kita fokus pengkajian tentang ilahiyat ini. Sampai sini mengerti Ustaz? 3 ini fokus utamanya. Sehingga kalau kita mengkaji tentang rukun iman yang 6, itu kembali ke sini. 3 ini, ilahiyat, sam'iyat, ghaibiyat atau sam'iyat. 3 fokus utama. Baik, setelah 3 fokus utama ini, saya tambahkan bahwa dalil dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dalam masalah ilahiyat, nubuwat, ghaibiyat, memakai dalil 2. Satu dalil nakli, Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua dalil akli. Kita menggabungkan keduanya. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Beda kita dengan Salafi adalah, atau orang menyebut dirinya Salafi itu, mereka hanya kata mereka memakai dalil nakli, Quran dan Sunnah. Tapi buktinya tidak.
Mereka lebih nyinyir membahas masalah akidah dengan filsafat dibanding kita. Buktinya, yang paling nyinyir, yang paling menyanyah kata orang Melayu membahas masalah akidah sekarang mereka. Dengan apa mereka membahasnya? Dengan nalar akal-akalan, bukan dalil akli. Dalil dengan nalar akal-akalan. Dan itu bisa diuji. Kenapa? Karena hukum akal ini sama semua orang. Hukum akal mereka beda sendiri. Itu bisa diuji nanti. Contoh ketika takwil. Kata mereka, yadullah itu adalah tangan yang hakiki, tapi bukan tangan yang dikenal manusia. Bukan tangan yang kita kenal ini. Coba ustaz-ustaz bayangkan, apa tangan hakiki tapi bukan tangan yang kita kenal. Ngerti? Tangan yang hakiki itu mana? Kalau saya ini ya. Tapi bukan tangan yang ini kata mereka. Lalu tangan hakiki itu yang mana? Faham? Makanya saya sering tanya ke mereka, ketika mereka bilang Allah pasti di atas aras, kata mereka, dinukilah perkataan ulama ini segala macam. Saya tanya langsung, Anda yakini Allah di atas aras itu apa? Pada diam. Sudah berapa orang saya tanya, nggak ada yang berani jawab. Kenapa? Kalau jawab akan banyak pertanyaan setelah itu. Jadi yang dia yakini apa? Jangan menukil perkataan ulama sementara dia tak paham apa menukilnya itu. Karena banyak ulama dahulu menyebutkan bahwa Allah di atas aras berdasarkan Quran dan hadis, mereka memiliki makna yang tak sepaham dengan makna yang diyakini orang Wahabi. Paham para ustaz? Jadi kalau orang Salafi menyebut Allah di atas langit, tanya mereka, maksud kalian meyakini Allah di atas langit itu apa? Karena kalau di atas langit, di atas itu secara fisik cuma dua saja. Ini di atas meja nih. Yang kedua, ini di atas meja nih. Coba yang ketiga di atas selain dua ini. Ada? Air di atas meja. Kan cuma dua ini bentuknya kan? Satu seperti botol yang ini, yang kedua ini. Ini anggap gantung di sini, di atas meja. Ada di atas yang selain dua ini? Enggak ada kan? Maka tinggal tanya ke mereka, kalian maksud Allah di atas langit itu seperti apa? Tinggal gambar aja. Taruh benda ini satu, taruh ini satu. Yang mana kalian maksud Allah di atas itu? Kalau mereka jelaskan, tanya balik, sejak kapan di atas itu? Paham maksud saya? Kenapa? Yang ciptakan langit siapa? Lalu sebelum langit ada? Pertanyaan lanjutan, kenapa pilih langit? Kenapa tak pilih benda yang lain? Kenapa kalian menetapkan Allah di langit? Adakah Allah menetapkan dia di langit? Ngerti? Kita bukan menafikan Quran dan hadis, tapi menguji statement, keyakinan orang-orang Wahabi itu. Paham para ustaz? Jadi kita memakai dalil nakli dan dalil akli. Kenapa dalil akli? Karena dalil akli ini dengan akal itulah kita dianggap beragama oleh Allah. Boleh orang tak berakal sholat? Orang tak berakal dihukumi dosa dan pahala atau tidak? Akal ini penentu orang beragama atau tidak. Bertanggung jawab beragama itu dengan akal. Dua, ayat Quran, hadis Nabi tak diangan dengan akal. Bisa kita paham? Tak paham. Maka dalil akli dan nakli ini saling menguatkan. Yang keduanya mengenalkan kita kepada tujuan apa yang Allah maksudkan di Al-Quran dan hadis. Ini wajib diketahui, ini haram, ini mesti kalian buat, ini tak boleh kalian buat. Kita tahu dari nakli dan dari dalil akli. Gitu Ustaz. Jadi beda kita dengan Wahabi, memakai dalil nakli dan dalil akli. Wahabi tak menerima dalil akli dalam akidah. Tapi perlu diingat, kita tidak berdasarkan akal. Bukan sumbernya akal. Akal ini alat pengenal, alat untuk kita meyakini. Bukan akal sumber akidah kita. Karena sering digiring akidah kita bersumber dari akal, atau sering digiring mendahulukan akal daripada Quran dan Sunnah. Itu dusta. Bisa diuji nanti. Sudah bisa dia? Oh, sedang proses. Nah, saya sengaja panjang di sini supaya nanti bisa lihat itu. Sambil nunggu itu kesini dulu. Nah, itu. Jadi biar kita manfaatkan waktu nih. Jadi nakli dan akli, keduanya kita pakai. Dan ini jumhur ulama memakai metode ini. Okay? Saya lanjut. Kita masuk kepada pembahasan kita siang ini tentang sifat 20.
Pembahasan utama dalam akidah ilahiyat. Pembahasan ilahiyat itu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ulama mengenal Allah itu dan bagaimana orang mengenal Allah itu semuanya, kita, ilmu kita Pak, tahu kita dengan Allah itu sumbernya satu di antara tiga saja. Tak lebih dari itu. Satu, ilmu kita berasal dari indera. Saya tengok hijau, ini hijau lemari buku ini. Ini biru, ini putih. Saya yakin benda itu hijau, benda itu putih. Saya tengok orang ini laki-laki semua, yang hadir semua peserta ini laki-laki semua. Kenapa? Indera saya menyaksikan. Selain indera, karena tak sampai indera saya, khabar atau berita atau informasi. Informasinya dalam akidah karena dia bersifat yakin, mesti yang bersifat valid. Kalau tak valid, nggak bisa saya yakin. Tadi Ustaz Muhsin di sini, ketika orang tanya siapa pembina takdir, saya bilang Ustaz Muhsin. Apa buktinya? Saya dengar tadi dibacakan nama beliau sebagai pembina takdir. Atau saya tanya ke Ustaz Kurniawan, Ustaz Kurniawan, apa betul Ustaz Muhsin itu pembina takdir? Betul Ustaz. Berita itu menjadi keyakinan saya bahwa Ustaz Muhsin benar pembina takdir. Tentang Allah, Quran menceritakan, hadis menceritakan. Berdasarkan Quran dan hadis, saya yakin semua yang ceritakan Quran dan hadis tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baru dengan akal. Meyakini Allah dengan dalil akal. Kenapa dalil akal? Contoh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akal kita dengan orang non-muslim semuanya sama. Itu poin pertama. Cara berfikirnya, hukum berfikirnya sama. Sudah itu, ketika tentang Allah, akal saya mengatakan, ini semua makhluk ini ada. Alam ada, langit ada, bumi ada, matahari ada. Timbul pertanyaan, siapa yang menciptakan? Kalau ada ciptaan, pasti ada pencipta. Kalau ada pencipta, wujud pencipta mesti sebelum ada yang diciptakan. Maka Allah pasti bersifat wujud, pasti dia bersifat tidak. Maka dengan dalil akal, dengan argumentasi hukum akal, saya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ranah akidah, kita dengan indera ini tak bisa mengenal Allah. Tapi bisa dengan khabar, bisa dengan akal. Makanya tadi memakai dalil nakli dan dalil akli. Sudah masuk kita mengenal Allah melalui sifat 20. Boleh diklik. Poin pertama tentang mengenal sifat Allah ini, pengetahuan paling dasar dalam beragama adalah mengenal Allah. Kalau kita kenal Allah, yakin dengan Allah, yakin dengan firman-Nya, yakin dengan Rasul-Nya, yakin dengan perintahnya. Kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau meninggalkan yang haram. Poin kedua, wajib diketahui bahwa Allah memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Karena dia Tuhan. Tuhan itu maha sempurna. Dan Allah terlepas atau tidak memiliki apapun sifat yang menunjukkan kekurangan. Apapun sifat itu, semua menunjukkan kekurangan, baik maknawi atau apa saja nalar manusia sampai ia menunjukkan kekurangan. Allah tak punya sifat itu. Nah, tadi kita sudah masuk mengenal Allah bisa dengan sifat, dengan cara yang tiga ini, dengan indera, dengan khabar, dengan akal. Indera tak bisa, tinggal khabar dan akal. Hukum akal ini tiga. Maka ada sifat wajib, ada mustahil, ada jaiz. Apa yang maksud dengan wajib itu? Pasti ada. Mustahil pasti tak ada. Jaiz bisa ada, bisa tidak. Kalau ditanya orang, Ustaz Al-Noh itu sudah menikah atau belum? Jawabannya tiga. Pasti sudah, pasti belum, bisa sudah, bisa belum. Tak lebih dari itu. Ditanya orang, Andri itu orang YTWU atau bukan? Pasti iya, pasti tidak, bisa iya, bisa tidak. Nurul Azhar ini binaan Ustaz Somad atau tidak? Pasti iya,
pasti tidak, bisa iya, bisa tidak. Maka hukum akal ketiga, wajib, mustahil, jaiz. Wajib pasti iya, mustahil pasti tidak, jaiz bisa iya, bisa tidak. Maka sifat Allah ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Ini dia. Wajib harus ada, jaiz bisa ada dan bisa tidak, mustahil pasti tidak ada. Lanjut ya. Disitulah kemudian ada sifat wajib, sifat mustahil 20 sifat wajib, mustahil 20, satu sifat jaiz. 20 ini artinya pasti ada, pasti Allah bersifat dengan sifat 20 itu. Pasti wujud, pasti tidak, pasti baqa. Mustahil Allah itu dia belakangan adanya. Mustahil Allah itu dia tidak ada. Jaiz adalah sifat yang Allah terserah dia mau melakukan atau tidak sesuai dengan iradah dia. Dan 4 sifat wajib bagi Rasul, siddiq, fatanah, tabligh, amanah. 4 yang mustahil, 1 yang jaiz. Dijumlahkan 20 tambah 20 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1, 50 sifat. Maka kalau dulu Bapak Ibu pernah mendengar istilah akidah khamsin atau akidah 50, itu sifat Allah yang wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, 4 wajib bagi Rasul, 4 mustahil, 1 yang jaiz, total 50. Pernah dengar akidah 50? Sifat 50? Ini maksudnya akidah khamsin. Aja. Mengapa sifat 20? Kan timbul pertanyaan, kok sifat 20 Ustaz? Kok enggak sifat 99 misalnya? Kok tak sifat 1000 misalnya? Kok sifat 20? Poin pertama, sifat 20 ini kalau kita paham dengan baik, menghantarkan kita kenal dengan Allah, sehingga bisa membedakan mana Tuhan yang hak, mana Tuhan yang palsu. Kalau kita kenal sifat 20 ini, kita bisa bedakan Allah Tuhan yang benar-benar Tuhan manusia yang menjadi sembahan dia, dan bisa membedakan dengan Tuhan yang bukan Tuhan yang sesungguhnya. Yang kedua, yang bisa membedakan, yang ketiga, menjadi jawaban pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kan orang tanya, Allah itu siapa? Allah itu di mana? Allah itu bagaimana? Ibarat manusia ini kalau ditanya, kamu namanya siapa? Lahirnya kapan? Tinggalnya di mana? Pekerjaannya apa? Kan itu biasanya. Kalau di KTP, alamatnya di mana? Tanggal lahirnya kapan? Kan itu. Kalau nama Allah, ada Asmaul Husna nanti. Lalu bagaimana hakikat Allah itu? Pasti ada. Kapan lahirnya Allah, sejak kapan dia ada? Dia bersifat qidam. Apa pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala? Dia bersifat qudrah, iradah. Di mana adanya Allah? Qiyamuhu bi nafsihi. Terjawab dengan sifat 20. Pertanyaan dasar manusia, bagaimana Allah, siapa Allah, di mana Allah, apa pekerjaannya? Terjawab oleh sifat 20. Dan sifat 20 ini merespon penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Orang bilang Tuhan itu 3. Tuhan itu punya anak. Terjawab oleh sifat 20. Qul huwallahu, qul law kana fihima aliha illallah la fasadata. Terjawab oleh sifat 20. Lanjut. Jadi ini diantara nalar kenapa sifat 20 Bapak Ibu, Bapak Ustaz dirahmati Allah. Lalu sifat 20 dan Asmaul Husna. Ustaz, kan ada 99. Kenapa 20 saja? Poin pertama, sifat 20 tak dibatasi hanya segitu sifat Allah. Makanya dalam kitab Aqidatul Awam misalkan wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibil lillahi 20 sifah. Betul tu Kafi? Dalam kitab Aqidatul Awam dikatakan di antara sifat yang pasti ada pada Allah 20 sifat di antara. Berarti tak terbatas. Bisa lebih dari itu. Namun 20 ini sudah mengenalkan kita kepada Allah dengan pengenalan yang sempurna. Lalu bagaimana dengan sifat 99 Ustaz? Sifat 99 itu sudah terwakili oleh 20. Kalau saya tanya ustaz-ustaz semua, lebih mudah mana menguasai 99 daripada 20? Lebih mudah mana menghafal 99 daripada 20? 20, kalau saya 20. Sudah itu, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Dikatakan nama-nama baik, kenapa? Karena semua nama Allah itu baik, tapi husna yang terbaik. Jadi 20 itu terbaik di antara semua nama yang baik.
Jangan dipandang nanti kalau ada nama Allah yang baik berarti ada nama Allah yang tidak baik, Ustaz. Bukan begitu. Nama Allah baik semua, tapi Asmaul Husna, nama-nama terbaik di antara semua nama yang baik. Dan semua sifat nama 99 itu sudah mewakili sifat kesempurnaan bagi Allah, dan itu sudah terwakili oleh sifat yang 20. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, 99 sifat dalam Asmaul Husna itu sudah terwakili, sudah bisa dikembalikan kepada sifat 20. Bisa diuji nanti. Contoh sifat Asmaul Husna kan ada Ar-Rahim, ada Muntaqim. Apa maknanya? Iradatu, Allah berkeinginan memberikan nikmat kepada hamba. Itu Ar-Rahim. Allah membalas hambanya. Iradatu ta'zib, Allah berkehendak mengazab hambanya. Kembali kepada iradah, sehingga terwakili oleh sifat 20. Lanjut hari. Pembagian sifat 20, saya pikir ini tidak penting sekarang. Lanjut. Ini hanya nalar berfikir. Sifat wujud. Masuk sifat 20 langsung. Sifat 20 pertama wujud. Arti wujud ada. Kalau orang tanya Allah itu ada atau tidak, jawabannya satu di antara dua. Ada, tidak ada. Kalau disebut orang tidak ada, berarti dia tak meyakini adanya Tuhan. Maka Allah itu pasti ada. Pasti ada dalam bahasa Arab, wajibul wujud. Wujud ada, wajib pasti ada. Wujud Allah dengan manusia ini ada perbedaan. Wujud Allah wujud zati atau wujud kamil, wujud sempurna. Dia tak diciptakan oleh yang lain. Maka Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Dia tak diciptakan oleh yang lain, tak disebabkan oleh yang lain. Kita diciptakan, selain Allah diciptakan, disebabkan oleh yang lain. Allah tidak. Itu wujud sempurna Allah. Kalau kita, jika tak dicipta, tak ada. Dengan dicipta sudah menunjukkan kekurangan. Allah, dia tak dicipta, maka dia sempurna. Lanjut. Wujud kita wujud naqis, wujud tabai. Apa artinya? Kita mesti diciptakan oleh selain kita, mesti disebabkan oleh selain kita. Kalau tidak, tak ada kita. Kalau Allah, dia tak sebab yang lain, tak karena yang lain. Apa dalil akli manusia ini bahwa dia yakin Allah itu ada? Dalil sebab akibat atau kausalitas. Sebab dengan musabbab, bahwa tak mungkin ada musabbab tak ada sebabnya. Tak mungkin ada cahaya matahari, mataharinya tak ada. Tak mungkin ada suara, sumber suara tak ada. Tak mungkin ada rasa pedas tapi cabenya tak ada. Masuk akal? Terasa pedas lidah tapi menyebabkan pedas tak ada. Masuk akal? Mesti ada yang menyebabkan pedas dan rasa pedas, efek dari sebab rasa pedas tadi. Kalau ada makhluk pasti ada penciptaan. Lalu kesempurnaan penciptaan, kita tengok alam ini semuanya terproses, tersistem dengan baik. Hujan turun, diserap tanah. Diserap tanah, muncul nanti ada mata air, ada sungai, ada laut, ada danau, muncul nanti menjadi makanan tanaman. Tanaman lalu dipetik manusia, buahnya ada yang dijual, ada yang makan langsung. Manfaat bagi manusia. Semua makhluk Allah ini tersistem. Angin, ini kalau tak ada kipas angin, ini kalau tak ada angin tak sejuk kita. Betul? Adapun kipas 1000 pun kipas tapi tak ada angin, tak akan sejuk kita di ruangan ini. Allah jadikan semuanya tercipta, tersistem, sempurna. Sudah itu dalil inayah. Apapun yang terjadi di alam ini seperti ada yang mengarahkan, seperti ada yang memandunya untuk berjalan dengan satu model, satu sistem. Pernah Bapak Ustadz semuanya mengatur jantung itu gimana bergeraknya? Pernah paru-paru itu diatur? Tapi seperti paru-paru itu ada yang merintahkan. Kita kan tak pernah perintahkan kan? Tak pernah di alat badan kita ini paru-paru supaya detaknya tak terlalu kencang, tekan sedikit, lepaskan, kencang dia. Tekan lagi, agak kurang kencangnya. Enggak pernah kan? Tapi dia berdetak, dia bergerak seperti ada yang mengarahkan. Inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup itu. Lanjut. Dalil naklinya. Tadi saya sebut bahwa kita akidah Ahlus Sunnah dalil nakli dan dalil akli. Ini dalil naklinya. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma
illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Kata Quran itu ini sekaligus dalil nakli dan akli. Tidakkah mereka berfikir tentang apa yang ada pada diri mereka masing-masing? Kalaulah kita merenungkan setiap organ tubuh kita, kita akan meyakini ada yang mengatur dia, ada yang menciptakan dia. Siapa? Tuhannya yang punya badan ini. Siapa yang punya badan? Tuhan yang punya badan ini. Allah, ia menciptakan. Ma khalaqallahu samawati wal arda. Tidak Allah ciptakan semua lapisan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya illa bil haqq, kecuali dengan hak. Penciptanya Allah. Gitu. Jadi kita yakin Allah pasti ada. Quran yang menjelaskan. Lanjut, mari. Sifat qidam. Tidak ada permulaan bagi Allah. Wujudnya tak dimulai dari tidak ada. Dia tak diciptakan. Dia yang menciptakan seluruh yang wujud ini. Dia yang menjadikan semua makhluk menjadi ada. Tidak ada yang wujud terdahulu daripada dia. Dia dahulu wujudnya dibanding semua makhluk. Kenapa? Dia pencipta. Kan kalau pencipta, kalau antara dua makhluk itu wujud, antara kita dengan pencipta wujud itu kemungkinan satu, wujud pencipta dahulu. Dua, sama adanya dengan kita. Tiga, ada kita dahulu baru pencipta. Dari tiga kemungkinan itu yang benar yang mana kira-kira? Antara hubungan pencipta dengan ciptaan. Pasti yang pertama. Ada pencipta baru ada ciptaan. Kalau sama-sama ada, pertanyaannya, kok bisa ada pencipta bersamaan dengan ciptaannya? Siapa yang menciptakan ciptaan tadi? Wujudnya sama. Ngerti? Maka Allah pasti bersifat qidam. Dari aklinya, dia yang menciptakan seluruh makhluk, maka dia lebih dahulu adanya dibanding makhluk. Jika Allah sebelumnya tak ada, lalu ada, berarti dia diciptakan. Kalau Allah tadinya tak ada, lalu dia ada, berarti dia diciptakan. Dia pun berarti makhluk, bukan khalik. Sementara kita menyebut Allah itu khalik, maka dia tak diciptakan. Kalau dia tak diciptakan, dia pencipta. Kalau dia pencipta, wujudnya sebelum semua makhluk. Dan yang ketiga, jika ada yang menciptakan Allah, maka yang dicipta itu butuh kepada yang lain. Jika dia butuh, maka dia lemah. Jika seperti itu filosofi keberadaan Allah, maka jangan-jangan terjadi tasalsul, hubungan mata rantai yang tak ada ujungnya. Allah diciptakan Tuhan yang lain, Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan yang berikutnya, dan seterusnya. Maka Allah itu pasti bersifat qidam. Lanjut, dalil naklinya, wa huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Surah Al-Hadid ayat 3. Nanti Ustaz, file ini boleh diminta ke panitia. Jadi file ini boleh diminta, silakan nanti ambil bahan yang perlu, kuasai bahan yang bisa dikuasai untuk disampaikan ke jamaah. Lanjut. Timbul pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Kan kadang-kadang anak-anak berpikir gitu, atau kita pun berpikir gitu, siapa yang menciptakan Allah? Kalau Allah diciptakan, tadi sudah kita sebut, berarti dia makhluk, bukan pencipta. Maka Allah tak diciptakan, selain Allah diciptakan oleh Allah. Kalau ada orang memakai nalar, semua makhluk ini dia dicipta atau mencipta, pasti begitu. Lalu kalau ada orang mengatakan bahwa Allah pasti ada penciptanya, jangan-jangan nanti kita jatuh kepada musyrik. Kan nanti akan main nalar anak-anak atau sebagian orang. Katanya Allah bersifat qudrah iradah. Qudrah Allah bisa mencipta segala sesuatu dari tak ada menjadi ada, dari ada menjadi tak ada. Jika Allah tak bisa menciptakan Tuhan yang baru, berarti Allah tidak bersifat qudrah. Paham nalarnya? Saya buat di papan tulis. Ada pertanyaan, siapakah yang menciptakan Allah? Atau bisakah Allah menciptakan Tuhan yang baru? Kedua jawabannya bermasalah, Pak. Satu, kalau Allah bisa menciptakan Tuhan yang baru, maka konsekuensinya Tuhan itu menjadi dua Tuhan. Kan Tuhan Allah satu, ciptaannya satu lagi. Dua kan? Allah yang baru. Dua tidak bisa. Maka apa kata orang? Berarti Allah tidak bersifat qudrah. Kan Allah qudrah itu bisa menciptakan tak ada menjadi ada, ada menjadi tidak ada. Gimana menyelesaikannya nih? Kalau bisa menciptakan Tuhan Allah yang lain,
Dua Tuhan. Musyrik kita. Kalau tidak bisa berarti Allah tidak bersifat kudrah. Berarti kita tidak meyakini sifat kudrah Allah. Kafir kita. Mana? Pilih kafir atau musyrik? Tidak kedua-duanya. Lalu bagaimana menjawabnya? Pertanyaannya salah. Apalagi jawabannya? Kenapa? Karena pertanyaan bahwa Allah bisa mencipta itu bagian dari sifat kudrah, bagian dari sifat iradah. Kudrah dan iradah itu hanya berlaku pada sifat-sifat jaiz, tak berlaku pada sifat wajib, tak berlaku pada sifat mustahil. Karena kalau berlaku pada sifat wajib, berarti wajib itu tidak pasti wajib. Dia bisa ada, bisa tidak, menjadi jaiz. Kalau mustahil bisa berubah, berarti dia tidak lagi bersifat mustahil. Dia berarti jaiz, bisa ada, bisa tak ada. Sementara Allah kita sebut wajibul wujud, pasti ada. Jadi pertanyaannya salah, apalagi jawabannya lebih salah lagi. Jadi Ustaz jangan tergiring menjawab itu. Paham? Lanjut. Sifat baqa. Tadi sifat qidam. Baqa kekal, abadi, tak ada penghabisan. Wujud Allah berlangsung selamanya, tak ada fana. Tidak pernah dia mengalami tak ada. Beda dengan kita. Dulu tak ada. Lalu Allah ciptakan dalam rahim orang tua, muncullah janin yang kelak bernama Al-Naf, kelak bernama Kurniawan, kelak bernama Ar-Rahman, kelak bernama Taufik. Lalu setelah kita dalam rahim orang tua selama 9 bulan, lahirlah fisik kita seperti sekarang. Lalu nanti meninggal. Allah tidak melalui proses tidak ada menjadi ada lalu tak ada. Dia selalu ada. Kenapa? Dia bukan ciptaan. Kalau ciptaan baru ada kapan pertama ada dan kapan terakhir dia ada. Allah pencipta. Pencipta tak terhukum kapan pertama ada dan sampai kapan dia ada. Maka Allah bersifat baqa. Setelah itu kalau Allah itu bersifat baqa, kalau Allah tak bersifat baqa, berarti ada masanya di waktu tertentu makhluk ini punya Tuhan, ada masanya tak punya Tuhan. Kenapa? Kan tidak kekal. Kalau kekal berarti semua makhluk punya Tuhan. Sampai kapanpun makhluk ini ada Tuhannya. Kenapa? Tuhannya kekal. Maka jika Allah tidak ada, tidak kekal, mustahil bersifat qidam. Sesuatu yang boleh tidak ada, mustahil bersifat qidam. Jika Allah tidak qidam, Allah bersifat hudus. Hudus itu mustahil bagi Allah. Maka dia pasti bersifat baqa, mustahil bersifat fana. Lanjut. Dalil naklinya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa, oh terbalik setting di laptopnya. Wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman. Yang kekal itu Allah. Selain Allah fan, fana, mati, habis, hancur, berakhir. Selain Allah seperti itu. Allah tidak pernah. Lanjut. Mukhalafatuhu lil hawadis. Tak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Apa saja selain Allah bersifat hawadis, makhluk maksudnya, perkara baru, makhluk. Apa saja selain Allah dan makhluk yang diciptakan Allah. Kalau makhluk yang diciptakan Allah memiliki kesamaan sifat dengan Allah, nanti turunnya ada kesamaan karakter dengan Allah. Kalau ada kesamaan, berarti kalau tidak makhluk yang sempurna, Allah yang memiliki kekurangan. Maka Allah pasti beda dengan makhluk. Analoginya gini Pak. Satu, Allah dia memiliki sempurna. Dua, makhluk tidak sempurna. Jika sama Allah dengan makhluk, apa yang terjadi? Makhluk bersifat sempurna atau Allah bersifat tidak sempurna. Sementara kenyataannya makhluk tak sempurna. Betul? Ada yang mengantuk pengajiannya? Tandanya tak sempurna. Kalau Allah la ta'khudhuhu sinatu, itu tandanya tak sempurna. Kalau sempat Allah memiliki sifat sama dengan makhluk, maka Allah tak sempurna. Ngerti?
Ini nalarnya biar nyambung, bahwa Allah itu dia tak mengantuk macam kita. Dia sempurna, kalau kita tak sempurna, bukti tak sempurna, mengantuk juga kita. Jadi kalau Allah dengan makhluk sama, Allah sempurna, makhluk tak sempurna. Berarti bisa Allah yang tak sempurna atau makhluk yang sempurna. Sementara kenyataan makhluk itu sempurna, tak ada faktanya. Betul? Buktinya sudah banyak orang mati. Kalau dia sempurna, tak mati-mati dia. Maka makhluk pasti tak sempurna, hanya Allah yang sempurna. Maka Allah pasti tak sama dengan makhluknya. Mukhalafatuhu lil hawadis. Dalilnya apa? Quran. Apa kata Quran? Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Itu Quran yang menyebutkan begitu. Makanya Bapak Ibu para asatiz yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan kullu ma khatara bi balika fallahu fi khilafi dzalik. Apa saja yang terbayang, yang terlintas di pikiran kita tentang Allah, Allah tak sama dengan itu. Tanqul idrak wal bahthu an dzatillah isyrak. Ini menarik lagi. Kita mengakui tak tahu hakikat Allah bentuknya seperti apa, itulah tanda kita kenal dengan Allah. Kenapa? Karena kata Allah, dia laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita mengaku bentuk Allah begini begitu, pasti dusta yang kita akui itu. Kenapa? Semua visualisasi kita tentang sesuatu, imajinasi kita tentang sesuatu, biasanya lahir dari pengetahuan kita tentang informasi sebelumnya. Kita menyebut bangunan paling indah menurut saya, itu berdasarkan apa yang pernah kita lihat sebelumnya. Lalu muncul dari imajinasi kita. Saya gambarkan kalau saya menengok Ka'bah, ini paling indah menurut saya. Maka begitu saya nengok, dikatakan orang, coba bayangkan di pikiranmu apa yang paling indah menurutmu. Muncul kepala saya gambar Ka'bah. Sementara Allah ini tak ada makhluk yang tahu tentang bagaimana dia. Bagaimana kita menggambarkan dengan visualisasi kita? Makanya semua gambaran kita tentang hakikat zat Allah pasti salah. Sehingganya tarkul idrak. Tak berusaha mengkaji hakikat Allah bentuknya seperti apa, menandakan kita sudah kenal dengan Allah. Justru kalau memvonis Allah bentuk begini, bentuk begitu, menunjukkan kita tak kenal dengan Allah. Ngerti? Karena Allah sudah sebutkan, tak ada yang sama dengan dia, tak ada yang serupa dengan dia, tak ada yang mirip dengan dia. Lalu kita coba menggambarkan sesuatu yang dalam kepala kita ada perbandingan. Berarti Allah ada sama dengan sesuatu yang ada dalam visualisasi kita. Makanya tarkul idrak wal bahthu an dzatillahi isyrak. Kita mencoba untuk meneliti, mengkaji-kaji, membayangkan tentang sifat Allah, tentang bentuk Allah begini begitu, bisa syirik gara-gara itu. Hati-hati. Makanya dalam hadis tafakkaru fi khalqillah, boleh kita tafakkur tentang ciptaan Allah, tapi tidak boleh tentang zat Allah. Kenapa? Bisa macam-macam nyeleneh dalam masalah itu nanti. Lanjut. Dari naklinya, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjut, Fahri. Sifat qiyamuhu bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala, dia tak butuh kepada yang lain. Apa maknanya? Dia tak butuh kepada apapun. Dia tak butuh kepada pencipta yang menciptakannya atau menentukan dia berada di suatu tempat tertentu. Dia harus di langit saja, dia harus di aras saja. Tak butuh kepada itu semua. Dia tidak butuh kepada ruang untuk dia berdiam atau tempat agar dia bisa bertengger. Enggak. Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Sebelum adanya waktu, sebelum adanya tempat, dia sudah ada. Semua yang ada ini ciptaan dia. Belum ada apa-apa, dia sudah wujud. Maka saat itu belum ada langit, belum ada aras, belum ada bumi, belum ada Ka'bah, belum ada pesantren Nurul Azhar, belum ada kita. Dia ada. Saat itu dia tidak di atas apapun, tidak di dalam apapun. Makanya Allah bersifat qadim, bersifat wujud, bersifat baqa. Tak ada kekuatan apapun yang bisa menentukan dia. Tak ada yang bisa mengharuskan dia di posisi tertentu. Dia tak bergantung kepada apapun, tapi selain dia bergantung, berhajat, perlu kepada dia. Maka tengok dalil naklinya, Fahri. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wa huwa wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kalimat ghani itu bahasa Arabnya dia tak perlu dengan apapun.
Tak perlu dengan apa? Tak perlu dengan apapun makhluknya. Maka qiyamuhu binafsihi sejalan dengan ayat wallahu huwal ghaniyyul hamid. Satu wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Kalimat qayyum menunjukkan bahwa dia tidak butuh kepada apapun makhluk, tidak perlu apapun makhluk. Maka sifat Allah qiyamuhu binafsihi. Dalilnya sifat 20 itu Quran. Lanjut. Wahdaniyah. Nah, wahdaniyah ini Allah esa dari segi zat, fiil, sifat. Zat dia tidak tergabung dari berapa organ, sifat dia hanya dia yang memiliki, tak ada sifat dia sama dengan makhluk. Pekerjaannya hanya dia yang bisa membuat, tak ada makhluk bisa seperti dia. Mencipta hanya Allah yang bisa, makhluk tak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala dia wahdaniyah. Dia esa dalam semua aspek fiil, zat, sifat. Semua zat selain Allah itu tergabung dari organ-organ. Tapi Allah dia tidak. Lanjut Fadi. Dalil aklinya, jika Allah terdiri dari beberapa organ, berarti ada butuh menggabungkan organ-organ tadi menjadi satu. Jika Allah terdiri dari beberapa person, ada Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, maka Tuhan tadi kemungkinannya mungkin sepakat siang ini kita mau pengajian, mau ikut pelatihan. Mungkin Tuhan satu dengan dua sepakat, boleh kita ikut. Atau tak sepakat. Kalau tak sepakat apa yang terjadi? Tuhan tadi bertanding dulu. Menang Tuhan yang sesuai dengan mau kita, hadir kita. Kalau kalah, tak hadir kita. Dan itu tak mungkin terjadi pada Tuhan. Maka Tuhan itu wahdaniyah. Lanjut. Huwallahul wahidul qahar. Jelas Quran berkata wahidul qahar. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jelas ilahu wahid. Lanjut Fahri. Qudrah. Qudrah itu bahasa kita menyebutkan maha berkuasa. Tapi dalam akidah yujidu bihal asya wa yu'dim. Dengan sifat qudrah dia menjadikan segala sesuatu ada atau yang ada menjadi tak ada. Maka kita tadinya tak ada sehat, dikasih sehat oleh Allah dengan sifat qudrah. Tadinya kita tak ada dalam rahim orang tua, lalu ada dengan sifat qudrah. Tadinya kita dalam rahim orang tua keluar ke dunia, tak bisa keluar sendirian, lalu bisa keluar dengan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka qudrah. Dalilnya Allah kalau tak bersifat qudrah dia lemah. Kalau lemah dia diatur oleh makhluk, diatur oleh selain dia. Dia tak mungkin diatur oleh selain dia. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti bersifat qudrah. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Tengok Fahri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Innahu kana 'aliman qadira. Jelas. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Lanjut Farid. Sifat iradah. Sifat iradah bahasa kita sifat maha berkehendak. Dalam ilmu akidah dengan sifat itu dia mengkhususkan sesuatu dibanding yang lain yang jaiz terjadi. Kita ini Pak sebelum jadi orang bisa laki-laki bisa perempuan. Dengan iradah dia jadikan kita laki-laki. Istri kita perempuan. Anak kita bisa laki-laki bisa perempuan. Dengan iradah dia kita dapat anak laki-laki dan tidak dapat anak perempuan. Kita sebelum hadir tadi, hadir kemari semalam, bisa hadir di sini, bisa di rumah kita, bisa pergi keluar kota, bisa memancing, bisa ke kebun, bisa urusan lain. Tapi iradah Allah berkehendak kita hadir dalam pelatihan ini. Dengan iradah mengkhususkan dari beberapa kemungkinan kita satu di antara kemungkinan tadi dengan sifat iradah. Sehingga dengan saya jelaskan ini masing-masing sifat punya fungsi yang berbeda. Tak sama fungsi satu dengan yang lain. Dalil naklinya tentang sifat Allah, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Aradnahu iradah. Kalau Allah berkehendak dalam sesuatu dia mengatakan cukup, jadilah si fulan sehat, sehat. Jadilah si fulan itu miskin, miskin. Terjadi langsung. Tak perlu proses kalau Allah itu.
Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Jelas, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dia ciptakan apa yang dia kehendaki dan apa yang dia mau, apa yang dia pilih. Lanjut Fahri. Lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha aw yuzawwijuhu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhu dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu 'alimun qadir. Allah yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Dia yang menciptakan. Dia memberi kita anak perempuan saja atau anak laki-laki saja atau anak laki-laki dan perempuan atau tak punya anak. 4 kemungkinan. Anak laki-laki saja, perempuan saja, laki-laki dan perempuan, atau tak punya anak sama sekali. Satu di antara 4 tadi dengan iradah Allah berlaku pada kita. Ada yang punya anak laki-laki saja? Ada yang perempuan saja? Saya laki-laki dan perempuan. Dan ada yang tak punya anak sama sekali. 4 itu. Dari mana 4 ini terjadi? Dengan iradah Allah dipilih si fulan punya anak laki-laki saja, si fulan perempuan saja, si fulan laki-laki dan perempuan, si fulan tak punya anak sama sekali. Dengan iradah Allah. Lanjut Fahri. Sifat ilmu, sifat yang melekat pada zat Allah. Dengan sifat itu dia menyingkap, tahu segala sesuatu itu yang terjadi, yang akan terjadi, yang sudah terjadi, tahu segala sesuatu. Jadi Allah tu tahu kita akan majlis pada siang hari ini. Allah tahu nanti kita masih hadir atau tidak. Sudah asar apa agenda? Sudah asar apa agenda? Ada lagi materi. Pokoknya 2 hari ini azab sedikit Ustaz. Sabar-sabar aja. Banyak-banyak minum teh, minum kopi. Ada kopi siang ni Andre. Ada teh siang ni. Mudah-mudahan ada nanti. Mari kasih tahu kawan-kawan. Buat kopi lagi bilang. Atau sudah kopi tadi? Sudah tadi Ustaz? Teh bro. Jadi Allah tahu apa yang akan terjadi dengan kita semuanya. Apa saja yang akan datang terjadi tahu. Siapa saja yang akan masuk surga, masuk neraka tahu. Tapi para ustaz perlu bedakan antara Allah tahu kita akan masuk surga, kita akan masuk neraka, dan Allah menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Itu 2 hal yang berbeda. Allah tahu. Kalimat tahu. Abduh akan masuk surga. 2, Allah berkehendak atau Allah menentukan Abduh masuk surga. Ini kalimat ini beda atau sama semua? Terutama yang satu dengan yang poin 2 ini. Sama atau beda? Beda. Kita perlu pahami Allah tahu si fulan siapa saja dia nanti akan beriman atau akan kafir. Allah sudah tahu sebelum dia akan kafir, dia akan beriman. Dia akhirnya masuk surga, masuk neraka, dia husnul khotimah, dia akan murtad. Allah sudah tahu. Tapi Allah tidak menentukan sejak awal si fulan menjadi penduduk surga, menjadi penduduk neraka. Tidak begitu. Makanya kalau ada yang tanya, untuk apa kami sholat Ustaz? Untuk apa kami lagi beriman Ustaz? Untuk apa kami meninggalkan zina? Kalau masuk surga juga kami. Kan sudah ditentukan Allah semua. Pernah dengar nalar-nalar begitu? Pak Ustaz mesti giring orang untuk memahamkan ini. Allah tahu dengan Allah menentukan. Sejak awal Allah tak menentukan. Sejak awal Allah tahu tapi Allah tak menentukan. Bahwa hidup kita ini pada ujungnya kemana Allah sudah tahu. Tapi apakah Allah menentukan pasti begitu? Tidak begitu. Maka setiap manusia ini, para ustaz dirahmati Allah, oleh Allah dikasih dia punya iradah. Dengan iradah ini dia bisa memilih berbuat baik atau tidak baik. Dia memilih iman contohnya atau tidak milih iman. Yang memilih hadir siang ini atau tidak, kita. Yang memilih bergaul dengan perempuan halal atau tidak, kita. Kita akad nikah atau zina. Betul? Datang waktu solat, yang mau solat atau tidak, kita. Betul? Sehingga
Yang menentukan mau sholat atau tidak kita. Dari mana kita menentukan itu? Allah kasih kepada kita untuk memilih mau atau tidak tadi. Ngerti? Jadi gara-gara kita mengikuti yang mana satu di antara dua itu, itulah sebabnya kita beriman atau kafir. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah cuma ngasih ini petunjuk-petunjuknya. Kalian mau ikut yang mana? Paham bedanya Pak Ustaz semua? Allah Maha tahu sejak awal, kemudian Allah menentukan sejak awal. Yang sering menjadi nalar manusia hari ini, Allah sudah menentukan sejak awal. Padahal yang benar, Allah mengetahui apa saja yang terjadi dengan kita dan apa yang akan terjadi dengan kita di masa akan datang, di dunia dan di akhirat. Giring orang kepada pemahaman Allah sudah tahu, tapi bukan Allah sudah menentukan. Ngerti? Yang menentukan siapa? Kita memilih mau ikut hidayah atau tidak, ikut takwa atau tidak, ikut syariat atau tidak. Yang ikut syariat Allah ridha dengan dia, yang tak ikut syariat Allah murka dengan dia. Yang ridha Allah rahmati, dimasukkan ke surga. Yang tidak ikut Allah tidak ridha, Allah murka. Yang murka Allah murkai di dunia, di akhirat dia masuk neraka. Itulah kira-kira nalar. Paham Raza? Lanjut Fahri. Dari naklinya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, ma fil barri wal bahr wa ma yasqutu. Ini sebagian ayat settingannya, karena laptop ini menjadi terbalik lisan Arabnya, sehingga ayat-ayat sebagian terbalik, settingannya tidak urut. Nanti kalau para ustadz menyeting di laptop masing-masing, ini ayatnya tolong disesuaikan dengan setting font Arabnya, kemudian tulisan terjemahan dengan setting font Indonesia supaya dia urut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulmatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ini benar ayatnya. Jadi Allah tahu semua segala sesuatu. Mulai dari yang di atas tanah sampai di bawah tanah, dari udara sampai yang di bawah lapis tanah seluruhnya, tahu Allah. Belum bergerak dan bergerak akan menjadi apa nanti di masa akan datang, Allah sudah tahu segala sesuatu itu. Lanjutkan. Innallaha bikulli syai'in alim ilmu. Wa khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Na'lamu, kami tahu. Lanjut Fahri. Sifat hayat, dia Allah pasti hidup. Karena kalau tak hidup, berarti Allah itu Tuhan seperti giant saja, raksasa saja, tak ngapa-ngapain dia. Sama dengan manusia yang sudah meninggal, jasadnya ada tapi tak bisa apa-apa. Kita yang hidup dengan yang mati, bedanya yang hidup bisa apa-apa, yang tak hidup tak bisa apa-apa. Jasadnya sama ada. Coba baringkan orang sudah mati dengan orang hidup, baringkan keduanya, kan sama-sama jasadnya kan. Nah, ini jangan bayangkan orang dah mati itu orang sudah tak ada lagi jasadnya. Coba bayangkan orang yang sedang ada jasadnya, sebelum dia di kafan itu tidur, kan orang hidup itu. Orang hidup, coba gertak dia, pukul dia, gitu, langsung mengelak dia atau melawan dia. Tapi yang mayat tadi tak akan ngapa-ngapain dia. Atau bisikkan ke dia, istri mau aku ambil di rumah gitu, langsung bangun dia. Apa kata dia? Yang kau ambil istri aku balik pulang lagi kata dia. Tapi yang mati tak akan bisa dia menolak. Jadi Allah hayat. Lanjut Fahri. Apa dari Allah sifat hayat? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkallah kalian pada Allah yang Maha hidup, dia tak akan mati-mati. Kalau kita dia akan mati. Kalau anak percaya dengan kita, kita akan mati. Anak percaya dengan Allah, Allah tak akan mati-mati. Kalau anak yakin rezekinya diatur oleh kita atau bisa hidup karena kita bisa memberikan rezeki untuk dia, jangan-jangan 2 tahun akan datang kita tak ada lagi. Allah selama-lamanya ada. Makanya ajarkan anak kita yakin bertopang dengan Allah. Lanjut Fahri. Sifat sama, dia mendengar. Semua apapun yang bisa didengar, dia dengar. Maka doa, munajat, teriakan, rintihan hati, semua curhat para ustaz didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang perlu curhatkan kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Kenapa? Selain Allah itu dia hanya menyakitkan kita. Boleh jadi kita berharap dia tak berikan harapan. Boleh jadi ketika kita berharap dia justru memberikan kebalikan kepada kita. Tapi Allah, dia yang memberi apa yang kita mau. Lanjut.
Kata Allah, qad sami Allah, jelas langsung sami Allah. Sami Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah bersifat sami' di awal, di akhir dikatakan sami'un basir. Jelas sifat sama. Lanjut Farid. Sifat basar, semua apa yang bisa dilihat Allah lihat. Maka apapun perbuatan makhluk Allah lihat. Semua makhluk ini nampak oleh Allah. Maka tak ada yang tak nampak bagi Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan, lanjut. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ لَا تَخَافَا قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى. Aku lihat, kata Allah. Basar. Lanjut Farid. Kalam, sifat qadim yang melekat pada Allah. Dengannya Allah berfirman, dengannya Allah memerintah, dengannya Allah melarang. Tapi bukan dengan huruf dan suara yang menunjukkan bahwa Allah memiliki kalam. Nah, Allah berkalam tak dengan huruf, tak dengan suara. Jadi sifat qadim, sifat Allah berfirman, memerintah dan melarang segala sesuatu dengan sifat kalam. Ini kayaknya ada yang kurang, nanti saya perbaiki. Dalilnya, wa kallamallahu Musa taklima wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahya. Dalil Quran jelas, dalil nakli aklinya jelas. Lanjut Fahri. Percepat ini, sifat 20 saya cukupkan 13 tadi. Lanjut. Terus Fahri, terus setelah itu lanjut. Sifat mustahil bagi Allah. Ini lawan dari 20 tadi. Ustaz bisa tengok. Satu, al-adam, Allah mustahil tidak ada. Dua, Allah mustahil bersifat baru atau ada setelah sebelumnya tidak ada. Karena kalau sebelumnya tidak ada, berarti dia diciptakan. Berarti dia bukan pencipta. Dia berarti makhluk juga. Al-fana, punah, binasa, mati. Al-mumathalatul hawadis, serupa dengan makhluk. Saya sudah analogikan tadi. Al-iftiqaru ila ghairihi, dia butuh kepada lain dia. At-ta'addud, dia berbilang atau lebih dari satu. Al-ajzu, tidak berdaya atau lemah. Al-qarahah, terpaksa. Al-jahlu, tidak mengetahui atau bodoh. Al-mautu, wafat. As-samam, tuli. Al-ama, buta. Al-bakmu, bisu. Al-bukmu, bisu. Dan seterusnya sampai sifat 20. Lanjut. Sifat jaiz bagi Allah hanya satu. Dia melakukan segala sesuatu yang jaiz atau tak melakukannya. Kita ini Ustaz bisa sehat, bisa sakit. Allah jadikan sehat, itu jaiz bagi Allah. Allah jadikan kita sakit, jaiz bagi Allah. Kita ini bisa jadi presiden, bisa jadi rakyat. Allah jadikan presiden, jaiz bagi Allah. Jadikan rakyat, jaiz bagi Allah. Ustaz kalau disuruh pilih jadi presiden atau rakyat? Saya tak kuat jadi presiden. Kenapa? Banyak betul yang membuli. Semalam saya tengok jangankan presiden, saya benar Babe Haikal ya, sudah curhat dia. Sehari itu 10.000 ada yang mencaci maki saya. Apa kata orang? Ya Babe menyebabkan orang caci maki, ialah caci maki kata orang. Babe yang salah kata orang. Jadi sudah ada yang curhat. Tidak presiden, apalagi presiden. Makanya jangan-jangan tak kuat jantung kita. Biarlah yang kuat-kuat jantung jadi presiden tuh. Kita yang tak kuat jantung ini tak usah jadi presiden, jadi rakyat je lah. Jadi rakyatnya kena susah apalagi jadi presiden. Banyak betul tuntutan orang. Lanjut. Lalu ini sebenarnya nanti mengkaji tentang takwil dengan tafwid. Ahli sunnah jamaah sama sekali tidak mengabaikan sifat-sifat Allah dan tak pula menyerupakan Allah dengan makhluk. La ta'til wa la tashbih. Namun mereka menetapkan sifat Allah berdasarkan dalil nakli dan dalil akli yang menyatakan semua kesempurnaan bagi Allah dan menafikan dari segala sifat yang menunjukkan kekurangan, ketidakberdayaan dan celah bagi Allah. Ini keyakinan Ahlussunnah tuh. Kalau kita simpulkan sifat 20 tadi dan kebalikan dari sifat 20 tadi itu. Lanjut Farid. Maka dalam Quran ada ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu nas yang dia tidak terang dengan satu makna oleh kita ketika ada ayat dan hadis Nabi. Dia memiliki potensi maknanya bisa lebih dari satu dan tak bisa kita pastikan. Maka masuk mutasyabihat. Seperti dikatakan Allah berada di tempat tertentu, di waktu tertentu. Itu apa maknanya?
tak bisa kita pastikan dengan maksud tertentu. Kalau kita katakan Allah ada di atas langit, berarti tinggal ditanya orang. Allah bukannya kidam. Kalau kidam berarti dia pencipta segala sesuatu. Belum ada apa-apa, dia sudah ada. Saat itu tak ada langit. Berarti bagaimana mensinkronkan sifat Allah di atas langit dengan Allah bersifat kidam? Paham nalarnya? Sudah itu, bagaimana mensinkronkan? Katanya Allah huwallahu huwal ghaniyul hamid. Dia ghani, tak butuh pada makhluk. Sementara di atas langit, di bawahnya ada makhluk. Dengan adanya langit, dia baru ada. Dia baru berada di atas langit itu. Itu. Maka sifat Allah tak mungkin bertolak belakang, kontradiksi antara sifat Allah satu dengan yang lain. Ayat Quran tak mungkin kontradiksi dengan yang lain. Maka mesti disinkronkan. Maka oleh ulama, lanjut Fahri, mutasyabihat itu dicarikanlah padanan-padanan makna yang sesuai menurut bahasa Arab dan sesuai dengan sifat Allah. Contoh dalam bahasa Arab, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Lafaz 'aini itu artinya satu mata. Berarti ini ayat mengindikasikan pemahaman kita, bukan hakikatnya. Menurut kita Allah punya satu mata. Lanjut, wasbir li hukmi rabbika, sebelumnya Fahri. Fa innaka bi a'yunina. A'yun itu jamak dari ainun. Ainun satu mata, a'yun banyak mata. Pertanyaannya sebenarnya Allah punya satu mata atau banyak mata? Muncullah pemahaman yang baru. Allah punya dua mata. Tak ada Quran menyatakan Allah punya dua mata. Ainun atau a'yun. Satu mata atau banyak mata. Kalau seandainya letterless. Tapi kalau tidak letterless, muncul pemahaman dua mata. Yang benar Allah punya satu mata, dua mata atau lebih dari dua mata? Mana yang benar Pak Ustaz? Salah semua. Kenapa? Karena yang seperti itu sifat mata makhluk. Lanjut. Ayat yang lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini kalaulah disebutkan Allah berada pada satu posisi tertentu, bagaimana memahami ayat yang di bawah? Qaf ayat 16. Di atas bersemayam di atas aras, di bawah lebih dekat daripada urat leher manusia. Apa ada urat leher manusia di atas aras? Tidak kan? Berarti pilihannya satu di antara dua yang benar. Atau kedua-duanya benar, atau kedua-duanya salah. Mungkin ayat Quran salah. Maka kemungkinan yang tinggal cuma keduanya pasti benar. Tapi pemahamannya mesti sinkron kedua ayat ini. Karena tak mungkin dua ayat beradu. Sumbernya sama. Firman Allah sama dari Allah kedua-duanya. Maka oleh ulama dicarikan jalan keluar dari contoh ayat seperti ini. Lanjut Fahri. Nih, amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Wajid wa huwa alladhi fis samai ilah wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Ini kalau menunjukkan lokasi, di langit dia Tuhan, di bumi dia Tuhan. Sebenarnya dia Tuhan langit dan Tuhan bumi. Paham? Kalau dinalarkan seandainya lokasi maknanya. Lanjut. Maka ada mutasyabihat dengan muhkamat. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Lanjut Fahri. Ini terjemahannya. Al-Quran itu ada muhkamat, ada mutasyabihat. Muhkamat yang induk, sehingga mutasyabihat kalau tak terang bagi kita, balikkan kepada makna muhkamat. Jangan sebaliknya. Tapi orang-orang yang hatinya berpenyakit, bermasalah, dia merujuk kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang ayat-ayat dia cari takwil sesuai dengan kemauan dia. Lanjut. Maka kesamaan persepsi para pihak terhadap sifat Allah, semua ulama terhadap sifat Allah, semua umat Islam sepakat menyatakan Allah tidak memiliki sifat kekurangan. Allah pasti memiliki sifat kesempurnaan. Tapi mereka berbeda dalam menginterpretasikan mutasyabihat, dalam menjelaskan, dalam memahami mutasyabihat tadi. Lanjut Fahri. Maka ada ulama yang memakai metode tafwid, ada ta'wil. Tafwid itu secara singkat, ketika berjumpa dengan ayat Quran, dia mengimani. Yang kedua,
dia pasrahkan maknanya kepada Allah, dia tak mengkaji detail, rinci, tapi dia menafikan kesamaan sifat Allah dengan makhluk. Kalau takwil, mereka mencarikan makna yang sesuai dengan makna dalam bahasa Arab dan sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Fahri. Okey, lanjut. Terus Fahri. Terakhir, kita tidak beribadah kepada berhala. Kita bukanlah umat yang beribadah kepada Allah dengan mengkhayalkan Allah dengan bentuk tertentu. Di atas langit dia punya tangan, dia punya dua mata, dia punya betis, dia punya wajah. Bukan begitu Tuhan kita. Lalu menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil pembenaran terhadap khayalan-khayalan yang ada di pikiran. Kita bukan begitu. Beda kita kalau seandainya punya khayalan begitu. Beda kita dengan penyembah berhala. Tuhan kita dalam kepala kita, Tuhan mereka di depan kepala mereka. Sama-sama berhala, tapi yang satu dalam kepala, yang satu depan kepalanya. Bedanya cuma posisi berhalanya. Sama-sama menyembah kepada berhala. Kita tidak begitu. Kita Tuhan kita Allah yang tak memiliki sifat seperti khayalan-khayalan kita. Lanjut Fahri. Ada lagi? Habis dia. Itulah pengajian kita. Sifat 20 itu simpulannya, kita tak beribadah kepada berhala. Tidak tak beribadah kepada fisik, kepada wujud yang dia ada dalam khayalan, dalam pikiran kita. Tapi dia maha suci dari semua yang ada dalam khayalan dan pikiran kita. Saya ajak para ustaz untuk berdiskusi. Barangkali lumayan capek juga olahraga otak dengan penalaran barusan. Materinya berat, jamnya siang lagi. Kopi tak pula ada sampai sekarang. Allahu Akbar. Berat betul lah siksaan ustaz-ustaz siang ini. Baik para ustaz, silakan kalau ada diskusi kita lanjutkan diskusi. Silakan.